Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Sehat. Bagaimana Ibu Sri ya? Saya sendiri juga sehat Bu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena Ibu telah bersedia menerima saya untuk bisa saya wawancara Ibu dalam rangka pemenuhan tugas saya di Pendidikan Negeri Penggerak Angkatan ke-7 ini terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya, terima kasih juga untuk Ibu Sri yang sudah mewakili sekolah ini menjadi guru penggerak. Semoga nanti ke depannya di sekolah ini banyak bermunculan guru-guru penggerak yang lain. Tentunya selama Ibu bertugas sebagai pemimpin di sekolah ini, pastinya Ibu pernah dihadapkan pada suatu kasus dan Ibu sebagai pemimpin harus mampu mengambil sebuah keputusan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Kan begitu ya Bu Juli ya? Baik. Terkait dengan hal tersebut, di sini ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan kepada Ibu. Ini juga terkait dengan pengalaman Ibu sebagai pemimpinnya Bu ya. Baik, saya mulai dari yang pertama. Selama Ibu menjadi pemimpin sekolah ini sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Ya Ibu Sri, sebagai pemimpin kita selalu dihadapkan setiap detik, setiap saat untuk dalam pengambilan keputusan ya. Dan dalam pengambilan keputusan itu terkadang tidak sesuai dengan harapan orang. Nah itu juga merupakan dilema. Nah terkait dengan bagaimana mengidentifikasi dilema etika dan rujukan moral, itu caranya yang pertama untuk saya perhatikan dulu kasusnya, permasalahannya apa. Nah, terkait dengan identifikasi kasus, saya lihat dulu kasusnya, permasalahannya. Kemudian jika kasus itu mengandung nilai benar dan benar, itu termasuk kategori dilema etika. Tapi kalau kasus itu dua, benar dan salah, itu adalah rujukan moral. Jadi dalam mengidentifikasi kasus, Ibu lihat dulu permasalahannya. Jika ada nilai yang terkandung benar-benar, berarti itu merupakan dilema etika. Dan kalau benar salah berarti itu termasuk ke dalam rujukan moral. Saya lanjut lagi Bu. Nah, selama Ibu sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Cara saya mengambil keputusan untuk dua permasalahan jika sama-sama benar, itu pertama diawali dulu dengan melihat permasalahannya apa, kemudian nilai-nilai apa yang ada dalam permasalahan itu. Setelah itu melihat keterlibatan siapa yang terlibat dalam permasalahan itu, kemudian mencarikan alternatif, berbagai alternatif pemecahan masalah. Dari alternatif itu kita kaji mana baik benarnya. Setelah itu, setelah mendapatkan alternatif yang terbaik, itu dipakai dasar untuk pengambilan keputusan. Jadi Ibu melakukan beberapa langkah-langkah Bu ya. Nah ini juga terkait dengan pertanyaan saya nomor 3 Bu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Berarti nyambung sama yang tadi Ibu ya. Jadi yang pertama Ibu melihat dulu permasalahannya, kemudian melihat nilai-nilai apa yang bertentangan, kemudian siapa yang terlibat di dalamnya, baru kemudian Ibu lakukan alternatif pemecahan, mencarikan alternatif pemecahan, ya. Dikaji dulu mana yang bagus, itulah dipakai dasar untuk pengambilan keputusan. Jadi digunakan melihat dari sisi baiknya Bu ya. Ya. Ya seperti itu. Baik, saya lanjut berarti ke nomor 4. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif yang dipakai dasar untuk pengambilan keputusan
Yang pertama adalah pastilah kita mengacu pada tujuan lembaga, itu satu. Yang kedua itu aturan yang mengatur permasalahan tersebut. Yang ketiga, di samping ada tujuan lembaga, kemudian aturan, kita juga berkolaborasi misalnya dengan ada staf manajemen, para wakil, kita ambil, kita berdiskusi untuk mengambil kesepakatan baru memutuskan masalah seperti itu ya. Baik, berarti dalam pengambilan keputusan ini Ibu mengacu pada tujuan lembaga tentunya, kemudian memperhatikan aturan. Di samping itu juga dalam menanganinya nanti Ibu mengadakan kolaborasi Bu ya, kolaborasi dengan seluruh stakeholders. Ya, seperti itu. Ya. Ya, saya lanjut Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam mengambil sebuah keputusan, khususnya pada kasus dilema etika ini? Tantangannya adalah itu ada dua ya Bu Sri, ada dua, itu faktor intern dan eksternal. Kalau intern itu dari dalam diri saya sendiri, tentunya ada perasaan tidak enak kepada orang lain, seperti itu. Tetapi dengan seiring pengambilan keputusan-keputusan yang lain, perasaan itu harus dihilangkan karena kita mengacu pada tujuan lembaga yang diutamakan. Perasaan itu diabaikan, kita tutup mata. Tutup mata artinya meskipun orang itu lebih tinggi jabatannya, kemudian usianya lebih tinggi, tapi kita mengutamakan tujuan lembaga. Perasaan itu harus dihilangkan selama kita mengambil keputusan. Yang faktor eksternnya itu antara lain sikap guru yang apatis misalnya, kemudian kita tidak mendapat dukungan dalam pengambilan keputusan. Nah, sekarang upayanya adalah bagaimana agar guru itu tidak bersikap apatis terhadap persoalan sekolah. Mari kita bersama-sama kemudian kita mengambil dukungan itu dengan memfasilitasi, tidak hanya sebagai memutuskan keputusan sendiri, tetapi bersifat memfasilitasi mereka, mendorong mereka semua sehingga dukungan itu bisa kita dapatkan. Itu saja sih. Baik, jadi memang banyak Bu ya tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan. Nah, seperti yang dikatakan tadi benar Bu, dari segi intern kita melibatkan perasaan di dalamnya, namun kalau kita melihat juga ini untuk kepentingan orang banyak, demi tujuan lembaga ini bisa tercapai, jadi itu diabaikan dan tetap mencari jalan terbaik ya. Baik Bu, selanjutnya dalam Ibu menangani suatu kasus itu Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaiannya? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Masalah jadwal itu tergantung permasalahannya, apakah masalahnya urgen atau bisa direncanakan. Penyelesaiannya bisa direncanakan. Kalau urgen tentunya lebih sulit karena harus diputuskan segera pada saat itu. Kemudian dijadwalkan kalau permasalahan itu masih kita bisa rencanakan. Itu saja. Ada urgen dan ada direncanakan. Baik. Jadi tergantung situasi permasalahannya Bu ya. Kalau urgen berarti memang harus segera untuk penyelesaian. Kalau memang kasus itu seperti Bu katakan tadi bisa dijadwalkan untuk penyelesaiannya, maka menempuh prosedur-prosedur tertentu ya, seperti itu. Baik, dalam Ibu mengambil keputusan, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Faktor-faktor utama itu ya paling penting itu dukungan semua pihak, perhatian semua pihak, sehingga keputusan yang kita ambil bisa nyaman untuk semua orang, seperti itu saja. Jadi dukungan yang paling utama. Jadi dukungan yang paling utama Bu ya. Jadi Ibu dalam memutuskan sesuatu memang selalu melaksanakan musyawarah tersebut ya. Kemudian dari semua hal yang telah kita bincangkan
terkait dengan pengambilan keputusan dan pengalaman-pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan. Nah, pembelajaran apa yang Ibu dapat petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat saya petik dalam mengambil keputusan dilema etika itu adalah bahwa seorang pemimpin atau seorang kepala sekolah tidak sebagai penguasa tunggal di sekolah itu, tetapi juga bersifat melayani, memfasilitasi mereka, sehingga apa yang menjadi satu keputusan itu adalah menjadi keputusan bersama, bukan mutlak keputusan kepala sekolah atau pemimpin. Itu saja yang bisa saya ambil, sehingga apapun nanti ada permasalahan kita harus berkolaborasi, kemudian pemimpin itu memfasilitasi, mendorong dan melayani kebutuhan kita. Baik sekali Bu ya pembelajarannya. Saya juga melihat selama ini yang Ibu lakukan di sekolah ini memang seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa Ibu tidak semata-mata Ibu sebagai kepala sekolah secara diktator gitu ya, tapi memang Ibu selalu mengutamakan kepentingan orang banyak melalui musyawarah dengan seluruh stakeholder sekolah dalam menangani sebuah permasalahan. Ya, seperti itu. Baik Bu, hanya sekian pertanyaan dari saya. Sekali lagi terima kasih Bu, karena Ibu telah mau berbagi pengalaman terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ini saya juga akan jadikan pembelajaran ke depannya. Semoga ke depannya saya bisa menjadi setidaknya pemimpin pembelajaran yang lebih baik lagi Bu. Ya, sip. Baik Bu, sekian dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena tadi kita awali dengan Pamanjali, mari kita tutup dengan para pesan. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bu Juli. Terima kasih. Selamat siang. Selamat sore Bapak. Ya, selamat sore. Semoga Bapak dalam keadaan sehat hari ini Pak nih. Terima kasih. Semoga kita sehat semua ya. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak atas kesempatan yang diberikan kepada kami dalam rangka pemenuhan tugas kami di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan ke-7 ini, yaitu untuk memperoleh informasi terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Perkenalkan, saya Niputu Sri Andayani dari SMP Negeri 3 Semarapura dan rekan saya yang ada Eka Swatiningsih dari SMP 4 Tangerang. Baik Bapak, pada kesempatan ini mungkin ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan kepada Bapak terkait pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan. Tentunya kan selama Bapak dalam menjalankan tugas sebagai seorang kepala sekolah banyak sekali menangani kasus-kasus terutama di sekolah yang Bapak pimpin Pak nih, khususnya dalam kasus dilema etika. Nah, selama ini mungkin dalam Bapak menjalankan tugas, nah bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun rujukan moral. Nah, dalam hal ini, dilema etika itu merupakan kasus-kasus di mana ada dua nilai kebajikan yang sama-sama benar, namun saling bertentangan. Sementara kalau rujukan moral itu adalah kasus di mana ada nilai-nilai yang bertentangan, yang satunya benar dan yang satunya salah. Terima kasih ya. Jadi pertama-tama saya mohon maaf pada adik-adik karena semestinya kegiatan ini dilaksanakan di sekolah. Cuma seperti yang Bapak sampaikan bahwa di hari-hari ke depan selama 6 hari ini kita tidak bisa memberikan bantuan, memberikan layanan di sekolah karena kebetulan saya mengikuti workshop
terkait dengan revitalisasi bahasa yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa Bali. Sehingga untuk memperlancar tugas adik-adik berdua, kebetulan kita punya waktu di tempat ini pada kesempatan yang sangat singkat, jadi mohon dimaafkan. Jadi apa yang akan saya sampaikan terkait dengan yang tadi masalah etika, moral, kemudian apalagi istilah lagi satu itu dilema etika dan bujukan moral. Kalau seperti itu kayaknya kalau kita bahas itu sangat luas ya, karena itu dipengaruhi oleh situasi, kondisi, keadaan, kemudian kemampuan, belum lagi pengaruh emosi, karena itu kan terlalu banyak dan luas. Mestinya kalau ada satu kasus, sebentar lagi mungkin saya akan contohkan satu kasus. Jadi kita plot, kita batasi. Jadi karena walaupun kita bicara dua terkait dengan rujukan moral, kemudian apalagi satu dilema etika, itu kan sangat luas ya. Makanya nanti mungkin saya bisa kasih contoh kasus yang pernah kita laksanakan. Nah, saya masih teringat ada satu hal yang pernah kita tangani di sekolah terkait dengan etika, di mana ada seorang siswa di sekolah kami, di mana pada saat-saat terakhir dia akan mengikuti kegiatan ujian nasional. Pada saat itu masih ada istilahnya ujian nasional. Dia tidak pernah masuk gitu. Jadi dengan kondisi seperti ini kan menimbulkan dilema di kita di sekolah. Di satu pihak semestinya siswa ini karena tidak masuk beberapa hari sesuai dengan peraturan, semestinya dia kan sudah out. Namun di satu pihak ada kewajiban sekolah untuk memberikan pelayanan maksimal kepada siswa itu sendiri. Beberapa kali kasus ini mencuat di rapat guru, utamanya pada saat persiapan penentuan nilai tengah semester, kemudian penentuan nilai semester, terus mencuat. Nah, bagi kami guru-guru, utamanya saya sebagai kepala sekolah, agak susah juga untuk menentukan. Karena kalau kita bantu siswa ini, maka akan menjadi presiden yang kurang baik terhadap pesan dengan siswa lain. Seolah-olah siswa ini kok jarang masuk, kok bisa lulus. Nah, di satu pihak kita akan melihat kepentingan pendidikan siswa itu sendiri. Siswa itu di mana orang tuanya sudah banyak mengeluarkan biaya untuk mereka, untuk dia. Kemudian di saat-saat terakhir beberapa hari semestinya kita bantu. Kalau kita tidak luluskan, dalam artian tidak kita berikan ikut UN, kan sangat disayangkan. Nah, inilah dua hal yang menyulitkan kita. Nah, akhirnya
kita memberikan sepakat ya dalam satu rapat kita membantu anak ini, karena kita berpandangan beberapa hal anak ini kalau dilihat dari umurnya memang dari SD dia sudah beberapa kali nggak naik gitu loh. SMP bermasalah. Nah, karena itu kita putuskan pada saat itu kita bantu sehingga kelancaran pendidikannya itu bisa terjamin ke SMA seperti itu. Nah, ini pun dari berdasarkan banyak pertimbangan. Pada saat itu kita akhirnya bantu karena memang kita berpikiran anak ini perlu dibantu. Kalau tidak kita bantu pada saat itu pasti dia drop out, pasti dia tidak akan melanjutkan. Memang memerlukan satu proses yang lumayan panjang. Kita tidak bisa bantu melalui rapat di atas meja. Semua stakeholder sekolah, kepala sekolah, saya sendiri, kemudian guru BK, guru walinya, termasuk juga orang tuanya, sampai kami pada saat itu mencari Keliang Banjar dan perbekalnya kita ikutkan, karena kan susah juga kita untuk memberikan keputusan anak ini mau tamat tapi akhirnya nggak tamat, nggak lulus gitu loh. Nah, seperti itu yang pernah saya alami terkait dengan permasalahan tadi. Itu salah satu contoh aja. Terima kasih Bapak. Berarti tadi itu kasus yang Bapak sampaikan itu termasuk dalam kasus di lingkungan digital. Jadi ada dua nilai kebajikan yang saling bertentangan. Dalam hal ini adalah keadilan lawan rasa kasihan, Pak. Di satu sisi kita harus dalam menjalankan tugas itu berlaku adil terhadap seluruh siswa, namun di sisi lain juga kita sebagai manusia punya rasa kasihan terhadap anak tersebut, apalagi sudah 3 tahun ya, hampir 3 tahun bersekolah hanya karena satu hal, sehingga kalau kita tidak mengikutkan dalam ujian, rasanya sia-sia waktu 3 tahun. Ya, kita sadar juga pada saat itu. Satu hal yang kita abaikan, yang mungkin kita abaikan adalah terkait dengan peraturan. Mestinya kan kita perhatikan itu. Cuman karena dominan kita harus memberikan harus care dengan anak ini, ya paksa yang satu ini kita abaikan. Kalau dilihat di peraturan udah kalau sekian persen dia nggak masuk, itu kan udah nggak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran seperti itu. Baik Bapak, terkait dengan identifikasi, kemudian juga bagaimana Bapak dalam mengambil keputusan jika ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, sudah langsung tadi Bapak paparkan. Sekarang saya lanjut bertanya lagi nih Pak. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih Pak yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menangani kasus? Kasus tadi Pak, langkah-langkahnya. Yang pertama ini kan harus dikenali, didapatkan dulu datanya. Yang pertama yang menjadi ujung tombak kami adalah wali. Kemudian dengan adanya laporan wali melalui guru mapel, anak ini kan sering tidak hadir pada saat pelajaran A, pelajaran B, kadang-kadang pelajaran C hadir dia, seperti itu. Jadi wali menyampaikan kepada guru BK-nya. Nah, setelah guru BK-nya mencari data secukupnya, baik itu melalui teman-teman siswa itu sendiri, kemudian mencari lewat home visit, kemudian pemanggilan orang tua, didapatkanlah data mengenai anak ini. Nah, istilahnya didiagnosis penyebabnya apa sih. Namun dari sekian
langkah-langkah yang sudah dilaksanakan itu belum juga menemukan hasil, sehingga saya sendiri pada waktu itu sempat beberapa kali turun, bukan saya saja, dari dinas pun ya. Kalau dari dinas sempat turun sekali melalui Pak Kabid pada waktu itu, karena kebetulan pas kalau nggak salah itu ulangan semester, anak ini nggak datang, kemudian Pak Kabid lihat laporannya, anak ini nggak ada, padahal kami paginya sudah ke sana, Pak Kabid ke sana lagi, ternyata anak ini masih tidur, itu masalahnya. Seperti itu. Jadi tahapan-tahapan yang kita lalui seperti itu, kemudian sudah kita rumuskan, baru kita bawa ke dalam rapat. Berarti ada musyawarah yang Oh pasti, karena segala sesuatu terkait dengan sekolah itu kan harus diketahui oleh seluruh stakeholder sekolah, termasuk ya orang tuanya tahu. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita ngelapor ke kuliah banjarnya, kita ngelapor ke perbekalnya, kemudian apalagi komite yang selalu kita ajak berdamping, yang mereka pasti tahu. Seperti itu. Bapak, berarti Bapak dalam menghadapi suatu kasus itu langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan tadi mulai dari mengidentifikasi fakta yang terjadi seperti apa, kemudian melihat siapa yang terlibat di dalamnya, kemudian juga dalam memutuskan dilakukan musyawarah dengan seluruh stakeholder sekolah, sampai juga melibatkan komite dan dinas juga Pak ya. Nah, selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kasus-kasus dilema etika? Dari sekian pengalaman, itu karena kita tidak tahu di tempat lain ya, karena kan kebetulan saja sekolah kita di desa. Yang saya rasakan paling bermanfaat adalah pendekatan personal antara kita, pihak sekolah, dengan siswa dan keluarganya. Karena kan begini, tanggung jawab pendidikan itu satu adalah sekolah sebagai institusi pendidikan secara formal, kemudian dua adalah keluarga, tiga adalah masyarakat. Makanya mengapa kami tetap selalu berkoordinasi dengan masyarakat melalui pemuka-pemuka desa itu, lihat banyak, berbekal, karena kan itu yang bertanggung jawab. Kenapa masyarakat? Karena masyarakat yang terakhir akan mempergunakan siswanya, nanti dia akan bergaul di masyarakat pada akhirnya. Apakah masyarakat bisa menerima kehadiran dia? Seperti itu. Bapak, jadi hal-hal yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kasus-kasus dilema etika itu, salah satunya Bapak melakukan pendekatan personal. Baik, untuk selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bu Eka. Pada Bu Eka, sudah. Terima kasih Bu Sri. Yang lanjutkan Pak ya. Pasti Bapak dalam menghadapi suatu kasus, apalagi kasus-kasus dilema etika, pasti menghadapi tantangan Pak ya, atau hambatan. Bisa Bapak sampaikan tantangan-tantangan yang Bapak hadapi selama menghadapi kasus-kasus tersebut Pak? Tantangan yang susah sekali ya, yang paling berat itu adalah tidak ada saling pengertian. Kalau pengalaman saya dari sekian kali kita melakukan pendekatan, kan ada pengertian dari orang tua. Kemudian kalau tidak ada pengertian dari orang tua, dalam artian orang tuanya pasti dengan keadaan anaknya, nah ini paling susah. Begitu kita pendekatan ke rumahnya dia,
orang tuanya acuh. Mengapa saya bisa bilang seperti itu? Karena pernah dulu sebelum kasus yang saya sampaikan tadi pernah terjadi seperti itu. Pada saat itu hasilnya boleh dikatakan kita tidak berhasil, dalam artian anak itu akhirnya DU dia. Permasalahan pada saat itu adalah kurangnya pengertian dari orang tua, tidak adanya perhatian dari orang tua terhadap anaknya. Mengapa tidak ada perhatian? Banyak permasalahan. Apakah orang tuanya sudah bosan dengan kelakuan anaknya? Pokoknya dia udah menyerahkan ke sekolah gitu. Kalau tidak bisa ya sudah, nggak masuk, seperti itu. Nah inilah yang saya rasakan tantangan terberat. Kalau nggak seperti itu, kalau orang tuanya mendukung kita dalam artian care terhadap anaknya, saya kira nggak masalah itu. Bukan juga Pak ya. Nggih. Nah Pak, tadi Bapak tantangannya intinya orang tuanya acuh-acuh Pak ya, Iya. terhadap apa cara kita sebagai pihak guru atau kepala sekolah Pak ya. Nah, Bapak punya, kalau menghadapi permasalahan terutama dilema etika, misalnya kalau dadakan atau masalah itu kan pasti selalu ada Pak ya. Apakah Bapak punya jadwal atau waktu tertentu untuk menyelesaikan, atau pada saat kejadian itu Bapak langsung menyelesaikan, atau Bapak ada prosedur atau langkah-langkah tersendiri? Oh ya, memang ada. Dalam artian begitu masalah itu kita ketahui, maka secara langsung kita sudah bisa membuat program, membuat ancer-ancer jadwal apa yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, khususnya ketentuan alur pembinaan di BK. Kan ada itu. Nah, alurnya sudah ada kan? Alurnya sudah ada. Kita tinggal menentukan harinya. Misalnya, yang pertama kita panggil dulu orang tuanya, siswa itu sendiri kapan. Kemudian kalau memang tidak berhasil, kita rencanakan pemanggilan orang tua kapan. Kemudian kita lihat evaluasi. Kalau sudah datang dan berhasil kan nggak masalah. Datang berarti tidak berhasil, berarti kita harus home visit kapan. Nah, setelah itu hasil home visit, evaluasi lagi seperti apa keberhasilannya. Kalau tidak bisa, langkahnya apalagi home visit yang kedua dan lain sebagainya. Kita harus temui siapa pendekatan, kemudian kita harus kemana lagi untuk bisa mencari bantuan kepada orang atau keluarga anak itu. Karena kan begini, kadang-kadang anak itu tidak begitu taat kepada orang tuanya. Kan bisa saja anak itu bisa enggan, takut sama pamannya, sama kakaknya. Nah seperti itu kita mencari orang-orang siapa kira-kira yang dipakai panutan sama anak itu, yang bisa merubah mindsetnya. Nah seperti itu. Berarti Bapak di sekolah sudah ada alur pembinaan di BK, Bapak ikuti tahap tersebut. Iya, betul. Dengan guru BK. Iya. Nah, dalam Bapak perjalanan pengambilan keputusan, pasti ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan. Siapa itu dan faktor apa yang biasanya mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan? Terkait kembali dengan kasus itu, maka yang paling berperan gitu ya, yang paling berperan saya rasakan terkait dengan itu peran guru BK, karena kan memang terkait dengan anak yang bermasalah itu kan dapurnya di BK. Nah, kita tinggal seperti apa laporannya, begini. Kemudian seperti apa yang kita saksikan pada saat saya turun itu ke rumah, seperti apa, siapa yang kita hubungi, dapat informasi. Dari sekian informasi kan nanti disimpulkan juga oleh BK. Nah, kesimpulan di sana kita tinggal menetapkan aja anak ini seperti apa.
seperti itu. Tapi tetap koridornya adalah bahwa kita memberikan perlindungan, pelayanan, bantuan kepada anak itu sendiri. Bapak, ini yang terakhir dari sekian Bapak menjelaskan ada berapa tadi kasus pengalaman Bapak mengambil keputusan selaku pemimpin, pembelajaran apa yang Bapak bisa ambil dari sekian pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Manusia itu unik ya. Jadi karakter manusia macam-macam. Dari sekian kasus kita tahu seperti itu. Dari sekian macam karakter ternyata tidak bisa dipecahkan oleh model yang sama. Jadi sangat tergantung dari karakter masyarakatnya, kemudian bagaimana peran orang tuanya, pengaruh orang tuanya, begitu. Kemudian bagaimana pengaruh lingkungannya juga, karena lingkungan kan sangat berperan. Di lingkungan pergaulan mereka yang drop out katakanlah seperti itu, pasti beda dengan lingkungan pembelajar. Jadi untuk menyelesaikan suatu masalah itu harus ditinjau dari segala segi, dan informasinya itu harus selengkap mungkin dari sumber yang berbeda. Dan satu kasus yang sama di tempat lain belum tentu penyelesaiannya sama. Bapak, terima kasih atas intinya kita minta pengalaman ya, sharing pengalaman Bapak selama menjadi pemimpin ya di SMP 3 Banjarangkan. Selanjutnya kita ucapkan terima kasih Pak ya atas penjelasan pengalamannya Bapak sebagai pemimpin. Oke, terima kasih Pak karena Bapak sudah mau berbagi pengalaman kepada kami berdua, di mana kami berdua ini masih minim dari segi pengalaman. Kalau Bapak kan selama menjalankan tugas tentunya sudah banyak pengalaman yang Bapak hadapi dalam menghadapi kasus-kasus, khususnya dilema etika. Nah mungkin nanti pengalaman yang Bapak sharing itu akan kami jadikan referensi ke depannya untuk bisa kami menjadi pemimpin, khususnya pemimpin pembelajaran. Ya, dalam hal ini mungkin karena kami dari segi usia dan pengalaman masih jauh, ya kami jadikan referensi dalam nantinya kami bertugas sebagai guru, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih sudah berbagi. Jadi secara langsung juga saya merasa dipakai lah istilahnya, walaupun pengalaman yang saya sampaikan itu sangat sedikit, dan ke depan mungkin untuk menggali lebih dalam bisa Ibu sampaikan dalam satu kasus. Jadi semakin berbeda kasusnya, jadi kan semakin beda lagi pemecahannya. Jadi bisa kita sesuaikan dengan, jadi mungkin semakin banyak kita dapat gali seperti apa. Tapi dari semua itu, satu hal intinya adalah kepala sekolah itu bagaimana dia menyatukan beberapa kepala ini. Itu yang Beberapa pikiran ini menjadi satu. Semua karakternya berbeda-beda. Menyatukan karakter yang beraneka ragam, bermacam-macam, itu kita menjadi paduan karakter. Makanya saya sangat sepakat bahwa seni mengelola orang itu adalah seni dan ilmu. Saya sangat sepakat itu. Manajemen adalah seni mengelola seni dan ilmu. Jadi di sana ya, kalau tidak bisa kita mengelola orang, ada yang mau ke barat, ada yang mau ke timur, susah. Apalagi sekolah besar Ya. Lagi ada blok ya itu Pak. Maafkan kalau ada kata-kata yang tidak sesuai. Kemudian maafkan juga karena semestinya kami terima di sekolah, ya, karena kondisi. Terima kasih sudah mau berkunjung. Terima kasih Bapak. Selamat Pak. Selamat sore. Selamat sore Pak.